down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altera Maura Aidila dengan NIM 080182490334. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu program membuat bilangan jika habis dibagi 25 muncul ya, jika tidak habis dibagi 25 muncul tidak. Input harus char atau string. Nah, jadi di sini kita akan memulai dari sudut-codenya. Untuk sudut-codenya itu ada variabel n dalam bentuk array dengan indeks 0 sampai 100 dengan tipe data char, lalu begin, lalu cetak, masukkan sebuah bilangan, simpan di n. Lalu variabel b dengan tipe data integer, lakukan proses yaitu B diisi dengan memanggil memanggil strlen, lalu variabel C dengan tipe data bool, lalu untuk mendapatkan C dilakukan dengan memanggil fungsi cpola. Lalu masuk ke kondisi, jika C memenuhi maka cetak iya, jika C tidak memenuhi maka cetak tidak, lalu N untuk fungsi utama. Lalu masuk ke fungsi polanya. Yang pertama itu ada variabel N dengan array bertipe data char, lalu variabel I dan B dengan tipe data integer, lalu ada masuk ke kondisi, jika I ini lebih sama dengan B-1 maka return, jika memenuhi maka return. Lalu jika tidak, cek lagi jika kondisi N dengan indeks I ini sama dengan 2 dan N dengan indeks I plus 1 sama dengan 5, atau N dengan indeks I sama dengan 5 dan N dengan indeks I plus 1 sama dengan 0, atau N dengan indeks I sama dengan 7 dan N dengan indeks I plus 1 sama dengan 5, atau N dengan indeks I sama dengan 0 dan N dengan indeks I plus 1 sama dengan 0, maka jika memenuhi cetak iya, jika tidak maka panggil lagi fungsi cpola ini untuk indeks yang berikutnya. Selanjutnya ada flowchart. Untuk fungsi utamanya itu ada start, lalu menginputkan N, lalu setelah itu melakukan proses dengan B sama dengan strlen untuk setelah itu C sama dengan memanggil fungsi cpola, lalu setelah itu masuk ke kondisi, jika C memenuhi maka cetak ya, lalu program berakhir, lalu jika C tidak memenuhi maka cetak tidak dan program berakhir. Lalu untuk flowchart fungsi cpolanya, yang pertama itu ada start, lalu masuk ke kondisi, jika I ini lebih sama dengan B-1, jika iya maka return false, lalu program berakhir. Lalu jika kondisi is lebih sama dengan B-1 ini salah atau tidak memenuhi, maka cek lagi. Jika kondisi N dengan indeks I sama dengan 2 dan N dengan indeks I plus 1 sama dengan 5, atau N indeks I sama dengan 5 dan N dengan indeks I plus 1 sama dengan 0, atau N dengan indeks I sama dengan 7 dan N indeks I plus 1 sama dengan 5, atau N indeks I sama dengan 0 dan N indeks I plus 1 sama dengan 0, jika memenuhi maka cetak iya, lalu program berakhir. Lalu jika kondisi ini tidak memenuhi maka panggil lagi fungsi cpola untuk memeriksa indeks berikutnya, lalu program pun berakhir. Langsung saja untuk programnya ya. Untuk programnya kita ketik dulu ya. Ini include iStream yang berfungsi sebagai header dari program. Lalu ada include string h. Ini header dari program. Lalu setelah itu ada using namespace std.
yang artinya memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada dalam std ini. Lalu kita ke inman. Nah, inman ini sebagai fungsi utama dalam program yang dibatasi oleh kurung kurawal. Kita ketikkan dulu ya. Nah, jadi pesan tempat, yang pertama itu pesan tempat dulu di memori untuk variabel n dengan array 0 sampai 100 dengan tipe data char. Lalu cetak pesan yaitu masukkan sebuah bilangan simpan di n, yaitu pengguna diminta menginputkan nilai n, misalnya n-nya 4. Lalu deklarasikan lagi variabel b dengan tipe data integer, lalu lakukan proses untuk mencari b, yaitu b diisi dengan strlen. Lalu setelah itu deklarasikan lagi variabel c dengan tipe data bool, lalu lakukan proses dengan mencari c, yaitu dengan memanggil fungsi cpola. Nah, untuk fungsi cpolanya kita buat dulu.
Nah, di in main tadi kan untuk mendapatkan C dengan memanggil fungsi C pola. Sekarang kita masuk ke fungsi C pola dengan tipe data bool ya. Lalu di sini ada kita memesan tempat dulu di memori untuk variabel n dengan array dengan tipe data integer, lalu variabel i dan b dengan tipe data integer, lalu masuk ke kondisi. Jika i ini lebih sama dengan b-1, maka fungsi mengembalikan nilai false. Lalu jika tidak, maka program akan mengecek lagi kondisi yang ini, yaitu apakah n dengan indeks i sama dengan 2 dan n i plus 1 sama dengan 5, atau n i sama dengan 5 dan n i plus 1 sama dengan 0, atau n i sama dengan 7 dan n i plus 1 sama dengan 5, atau n i sama dengan 0 dan n i plus 1 sama dengan 0. Jika iya, maka fungsi mengembalikan nilai true. Lalu jika tidak, maka fungsi memanggil dirinya sendiri untuk mencari indeks yang selanjutnya, yaitu fungsi C pola tadi dipanggil lagi. Lalu setelah itu selesai. Jika selesai di fungsi C pola ini, kita masuk lagi ke in main. Nah, dalam in main ini program akan mengecek lagi apakah jika C ini memenuhi, maka cetak ya. Lalu jika tidak memenuhi, maka cetak tidak. Lalu program pun berakhir. Langsung saja untuk membuktikannya kita run ya. Oh, ini tipe. Oh, ini kurang ininya ya, kurang ataunya. Oke, kita masuk ke running program. Masukkan sebuah bilangan. Berarti, masukkan sebuah bilangan. Misalnya kita memasukkan bilangan yaitu 1, 3, 2, 5. Kita enter, maka program akan menampilkan pesan yaitu ya. Nah, maksud dari ini yaitu program akan mengecek, program akan meminta input dari pengguna. Sudah kita inputkan tadi yaitu 1, 3, 2, 5, lalu program akan menyimpannya dalam array n. Lalu setelah itu program akan mengecek angkanya satu persatu mulai dari angka pertama dengan memanggil fungsi C pola. Jadi fungsi C pola dipanggil pertama kali dengan n, yaitu sama dengan 1, 3, 2, 5. Dengan indeks i sama dengan 0 dan b sama dengan 4, karena panjang stringnya itu 1, 3, 2, 5 adalah 4. Lalu fungsi untuk b ini atau 4 ini didapatkan dari proses yang ini, yaitu b sama dengan strlen. Nah, lalu setelah itu fungsi C pola akan memeriksa pasangan angka di posisi i sama dengan indeks 0 dan i plus 1, yaitu pasangan 1 dan 3. 1 dan 3 ini. Lalu setelah itu pada iterasi pertama pasangan yang diperiksa adalah 1 dan 3. Jika pasangan ini tidak cocok dengan pasangan-pasangan yang dicari, yaitu kondisi yang ini tadi, kondisi yang ada di sini, maka karena tidak cocok, fungsi C pola ini dipanggil lagi dengan i, indeksnya 1, untuk memeriksa pasangan yang berikutnya yaitu 3 dan 2. Lalu pada iterasi kedua, pasangan yang diperiksa adalah 3 dan 2 kan.
Lalu dicek nih apakah cocok atau tidak dengan kondisi yang ini tadi. Nah, karena tidak cocok, maka fungsi C pola ini dipanggil lagi dengan I sama dengan 2 untuk memeriksa pasangan yang berikutnya. Pasangan yang berikutnya berarti 2 dan 5. Lalu pada iterasi ketiga, pasangan yang diperiksa adalah 2 dan 5. Pasangan ini dicek di kondisi yang ini. Dicek di kondisi yang ini. Nah, ternyata cocok dengan salah satu pasangan yang ada di kondisi, maka yaitu pasangan 25. Maka karena ditemukan pasangan yang sesuai, fungsi C pola langsung mengembalikan nilai true, itu return true. Lalu fungsi C pola karena mengembalikan true berarti pasangannya sesuai dan ditemukan, dan sehingga program mencetak pesan ya. Lalu program pun berakhir, muncullah output yang seperti ini. Lalu kita run lagi ya. Misalnya bilangan yang kita masukkan yaitu 1333, lalu kita enter, maka output yang dihasilkan yaitu tidak. Kenapa tidak? Jadi program ini mengecek angka satu persatu mulai dari angka yang pertama, lalu program akan memanggil fungsi C pola. Jadi fungsi C pola dipanggil pertama kali dengan N, yaitu sudah kita input tadi 1333, I sama dengan 0 dan B sama dengan 4 karena panjang string 1333 sama dengan 4. 4 ini didapatkan dari B sama dengan strlen. Lalu setelah itu fungsi C pola akan memeriksa pasangan angka pada posisi indeks sama dengan 0 dan I sama plus 1. Ini pasangannya 1 dan 3. Pada iterasi pertama, pasangan yang diperiksa adalah 1 dan 3. Lalu program akan mengecek kondisi yang ini. Nah, program mengecek kondisi ini. Ternyata pasangan ini tidak cocok dengan kondisi yang ini. Lalu karena tidak cocok, maka fungsi C pola akan dipanggil lagi dengan I sama dengan 1 untuk memeriksa pasangan berikutnya, yaitu 3 dan 3. Lalu pada iterasi kedua, pasangan yang diperiksa adalah 3 dan 3. Program akan mengecek lagi apakah ada di kondisi yang ini. Ternyata tidak ada atau tidak cocok, maka fungsi C pola dipanggil lagi dengan I dengan indeks 2 untuk memeriksa pasangan yang berikutnya, yaitu 3 dan 3. Lalu pada iterasi ketiga, pasangan yang diperiksa adalah 3 dan 3, ternyata program akan mengecek lagi di kondisi yang ini dan ternyata tidak cocok lagi. Maka fungsi C pola dipanggil lagi dengan I sama dengan 3 pada I sama dengan 3 sudah berada di posisi terakhir string. Jadi fungsi C pola ini berhenti dan mengembalikan nilai false atau return false. Lalu setelah itu fungsi C pola mengembalikan nilai false yang berarti tidak ada pasangan yang sesuai ditemukan dalam angka yang dimasukkan, dan program kemudian mencetak kata tidak. Lalu karena tidak ada pasangan yang sesuai dengan kondisi yang ini, dan program pun berakhir sehingga menghasilkan output yang seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.